warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya dari Prodi PGSD Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 keterampilan dasar mengajar yang perlu dikuasai oleh guru beserta contohnya. Yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Di sini guru dituntut untuk bertanya kepada siswa dengan menggunakan imbuhan seperti kenapa, mengapa, dan bagaimana. Kenapa harus bertanya dengan menggunakan imbuhan seperti itu? Dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dari siswa sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan kita dengan cara kita memancing dengan kata-kata bagaimana dan mengapa tadi. Nah, contohnya lagi ketika membuka proses pembelajaran, guru bisa memberikan pertanyaan atas materi belajar yang ingin mereka pelajari. Misalnya pada materi sistem pernapasan manusia. Nah, di sini guru bisa memberikan pertanyaan seperti murid-murid, adakah dari kalian yang mengetahui bagaimana cara manusia bernafas? Kemudian, siswa akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru berdasarkan dengan pemikiran mereka sendiri sebelum mereka membuka buku pembelajaran sistem pernafasan manusia. Nah, maka dari hal itu, siswa akan berpikir dengan pemikiran mereka dan pemikiran mereka itu akan digali sehingga mereka bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu keterampilan verbal, dan kedua yang non-verbal. Nah, contoh dari keterampilan verbal ini adalah ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, guru seharusnya memberikan apresiasi seperti kalimat-kalimat pujian, seperti iya benar, jawaban kamu sangat memuaskan. Kemudian yang non-verbal itu seperti contohnya ketika si murid sudah bisa menjelaskan atau menyelesaikan soal di papan tulis dan guru memberikan reward seperti bintang penilaian kepada siswa ataukah pemberian tepuk tangan karena dia sudah berhasil menjawab soalnya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan guru dalam mengadakan variasi. Nah, variasi dalam hal ini adalah bagaimana cara kita seorang guru dapat menjalankan pembelajaran agar siswa ini tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran yang telah kita bawakan. Nah, dalam contohnya itu seperti guru bisa menggunakan PowerPoint interaktif ataupun guru juga bisa membuat games berdasarkan materi belajar yang telah mereka pelajari. Kemudian tak hanya games, di sini juga guru bisa membuat kartu kata berdasarkan pembelajaran yang telah mereka pelajari sehingga siswa tidak monoton hanya mendengar dan mencatat apa yang telah guru jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan dalam menjelaskan. Nah, di sini guru itu dituntut untuk menjelaskan pembelajaran itu secara menarik agar siswa tidak merasa bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya itu ketika proses pembelajaran guru sedang menjelaskan, guru harus bisa membarengi pertanyaan-pertanyaan menarik kepada siswa sehingga siswa itu tidak merasa bosan dan pemikirannya itu tetap berjalan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, guru bisa memberikan contoh yang nyata seperti di dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mudah memahami pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan guru dalam membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini dalam membuka pembelajaran, guru bisa terlebih dahulu menanyakan bagaimana keadaan siswa, bagaimana kabar mereka, apakah mereka bahagia hari ini, apakah ada yang sakit, dan sebagainya. Guru bisa membuka pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kemudian, dalam keterampilan menutup proses pembelajaran, di sini guru bisa bertanya kepada siswa, apakah pembelajaran hari ini sudah bisa dipahami? Jika ada yang belum memahami pembelajarannya, bisa langsung tanyakan ke guru, sehingga guru dapat menjelaskan apa yang membuat mereka tidak paham. Dan guru juga bisa menyuruh mereka, para siswa, untuk menarik kesimpulan dari penjelasan dan pembelajaran yang telah guru berikan, agar guru bisa mengetahui sejauh mana mereka memahami pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan guru dalam membimbing diskusi berkelompok. Nah, di sini adalah bagaimana cara seorang guru bisa membuat proses diskusi yang dilakukan oleh siswa ini berjalan dengan semestinya.
Contohnya adalah guru bisa meringkas permasalahan yang ingin didiskusikan oleh peserta didik sehingga mereka bisa memahaminya dengan lebih baik. Kemudian ketika peserta didik sudah melakukan proses diskusi, di sini guru harus bisa menampung pendapat yang telah diberikan oleh peserta didik mengenai kesulitan dalam proses diskusi ini, apakah materinya belum terlalu dipahami, sehingga guru bisa menjelaskannya dengan lebih detail lagi. Kemudian proses akhirnya adalah guru bisa menyuruh para siswa untuk membuat rangkuman dari hasil diskusi yang telah mereka jalankan, dan guru akan melakukan penilaian atas dasar diskusi yang telah mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan guru dalam mengelola kelas. Di sini guru harus bisa mengelola kelas agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan, agar peserta didik itu dapat lebih fokus. Nah, di sini guru bisa memberikan ice breaking dalam proses pembelajaran agar murid itu tidak jenuh karena materi pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan semestinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.